Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok Ari Firmansyah, Divya Nuraina Putri, Halimatus Sa'diyah, dan Sania Mailandara. Di sini kami akan mempresentasikan materi teori tipe Myers-Briggs. Presentasi ini guna memenuhi tugas mata kuliah Bimbingan Karir dengan dosen pengampu Mistika Febriani, MPD. Teori tipe Myers-Briggs. Tidak seperti kebanyakan teori lain dalam buku ini, teori tipe Myers-Briggs tidak dirancang untuk menjadi teori pengembangan karir. Teori tipe Myers-Briggs telah menjadi sangat populer di kalangan konselor karir, karena banyak yang menemukan bahwa itu berlaku pekerjaan mereka dengan klien. Teori tipe Myers-Briggs adalah teori psikologi yang didasarkan pada karya Carl Gustav Jung dan diadaptasi oleh Catherine Briggs pada tahun 1920-an. Karena perkembangan tipologi Myers-Briggs tidak biasa, akan sangat membantu untuk menjelaskan asal-usulnya secara singkat. Catherine Briggs bukanlah seorang psikolog, tetapi seorang pengamat, orang yang tajam. Sebelum membaca Jung dalam buku Psychological Papers, dia telah mengembangkan kategori perilaku orang-orang sendiri karena tertarik dengan karya Jung. Ia mempelajarinya secara intensif, memahami dan menilai. Dalam teori Myers-Briggs berkaitan dengan cara individu mengamati mereka, peristiwa, dan membuat keputusan berdasarkan persepsi mereka. Dalam menghadapi dunia, langkah pertama adalah persepsi. 1. Dua cara mempersepsi. Dua cara persepsi yang kontras adalah penginderaan dan intuisi. Penginderaan mengacu pada mengambil informasi dengan menggunakan proses visual dan pendengaran, beserta dengan bau, rasa, dan sentuhan. Sebaliknya, intuisi menyangkut penggunaan ketidaksadaran, sebuah konsep yang sangat penting dalam teori Jung. 2. Dua cara menilai. Sama seperti ada dua jenis persepsi, penginderaan, dan intuisi. Ada dua jenis penilaian, pemikiran, dan perasaan. Setelah mempersepsikan suatu peristiwa, seorang cenderung bertindak dalam satu cara, berpikir atau merasa. Berpikir mengacu pada menganalisis dan bersikap objektif tentang ide atau peristiwa yang diamati. Perasaan adalah reaksi subjektif, seringkali terkait dengan nilai-nilai seseorang. 1. Seizing dan berpikir, penginderaan dan merasa. 3. Intuisi dan merasakan. 4. Intuisi dan berpikir. Contoh 2 konseling. Dua dialog konseling singkat akan menggambarkan dua kombinasi persepsi dan penilaian yang berbeda. Yang pertama akan menggambarkan penilaian seorang konselor tentang penginderaan dan pemikiran, dan yang kedua akan menggambarkan intuisi dan perasaan Sharon, adalah mahasiswa tingkat 2 pencari konseling karir karena dia berpikir untuk memasuki karir bisnis tetapi tidak yakin yang mana. Ekstroversi dan introversi. Arti umum dari introvert dan extrovert berbeda dari yang digunakan oleh Jung Damian, istilah umum. Introversi umumnya dikaitkan dengan menjadi pemalu dan pendiam, sedangkan ekstroversi mengacu menjadi lebih keras dan lebih terbuka untuk Jung Damian. Istilah introversi dan ekstroversi merujuk untuk bagaimana satu melihat dunia. Introversi mengacu pada membuat persepsi dan penilaian berdasarkan minat seseorang di dunia batinnya. Sebaliknya, ekstroversi mengacu pada penggunaan persepsi dan penilaian di dunia luar. Bagi seorang introvert, dunia batin terdiri dari konsep dan ide. Adalah penting bagi orang ekstrovert dunia luar perhatikan dengan orang dan objek lain. Adalah penting, jelas, baik introvert maupun ekstrovert di dunia luar dan dalam. Bedanya,
Introvert lebih suka dunia batin, sedangkan ekstrovert lebih suka dunia luar. Ekstrovert seringkali suka mengambil tindakan. Mereka ingin bekerja dengan orang-orang, melihat sesuatu untuk berbicara dan berinteraksi. Mereka lebih suka berbicara langsung dengan individu daripada menulis memo. Menjadi aktif secara verbal dan fisik adalah penting bagi mereka. Sebaliknya, introvert senang berpikir. Mereka mungkin lem atau berpikir lama sebelum bertindak berdasarkan pengalaman. Mereka mungkin lebih pendiam daripada ekstrovert, bukan karena rasa malu, tapi karena kebutuhan waktu untuk berpikir. Introversi dan ekstroversi digunakan dalam kombinasi dan persepsi dalam sistem Myers dan Briggs. Beberapa orang lebih suka menggunakan Tuchman dan persepsi di dunia luar, yang lain di dunia batin. Masing-masing dari 4 tipe persepsi dan penilaian yang dijelaskan sebelumnya akan lebih preferensi untuk dunia dalam introvert atau extrovert dunia luar. Kombinasi jenis 16. Dalam tipologi Myers dan Briggs, cara yang berbeda untuk menilai dan memahami preferensi untuk penilaian atau persepsi, dan preferensi untuk introvert dan extrovert bertindak bersama-sama untuk menghasilkan 16 jenis yang berbeda. Tabel tipe seperti tabel 4-1 pada halaman 74-77 sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antar tipe, untuk memeriksa hubungan timbal balik dari 4 dimensi bipolar dasar. Tapi akan sangat membantu jika menggunakan singkatan. Singkatan berikut akan digunakan di sepanjang sisa bab ini. Extrovert E. Extrovert 1. Pengindaran S. Intuisi N. Berpikir T. Perasaan F. Penilaian I. Persepsi P. Proses dominan dan tambahan. Teori tipe Myers-Briggs adalah proses dominan dan proses bantu. Mungkin cara termudah untuk memahami ini adalah dengan memikirkan huruf terakhir dari kode jenis sebagai menentukan proses dominan, atau bantu huruf terakhir adalah P. Maka gaya persepsi, baik intuitif atau pengindaran, adalah proses kunci. Jika yang terakhir hurufnya aku, lalu cara menilainya, entah mikiran atau perasaan, adalah proses kunci. Proses yang dominan adalah yang membimbing. Ini adalah jenderal, dan out adalah letnan. Apa yang membantu ini sangat kompleks adalah bahwa proses iliari adalah untuk ekstrovert. Huruf terakhir dari kode atau P menunjukkan proses yang dominan. Untuk introvert, huruf yang terakhir menunjukkan fungsi bantu. Alasan ini adalah karena introvert berfungsi dunia batin. Fungsi yang dominan adalah fungsi dunia dalam daripada fungsi dunia luar. Menggambarkan proses iliari dan dominan membantu keakraban menyeluruh dengan tipologi Myers-Briggs. Kritik terhadap teori Myers-Briggs mungkin menunjukkan ke proses dominan dan bantu sebagai memiliki sedikit dukungan penelitian. Gunakan tipologi Myers-Briggs dalam konseling. Tipe penginderaan menyukai cara yang mapan dalam melakukan sesuatu, sedangkan tipe intuitif suka melakukan hal yang sama berulang kali. Tipe berpikir cenderung merespon ide orang daripada perasaan, sedangkan tipe perasaan lebih merespon nilai daripada pikiran. Tipe penjurian bekerja paling baik ketika mereka dapat mengikuti suatu rencana, sedangkan tipe perseptif tidak keberatan dengan perubahan di menit-menit terakhir. Dalam contoh-contoh berikut, beberapa referensi akan dibuat untuk tabel-tabel ini. 1. Contoh konseling pengambilan keputusan karir. Edna adalah wanita Afrika Amerika berusia 25 tahun yang baru saja diberhentikan dari Angkatan Darat Amerika Serikat setelah menghabiskan 3 tahun tugas aktif di pangkalan militer besar. Sebagian besar pekerjaannya memerlukan pencatatan, persediaan, dan manajemen kantor. Meskipun dia menyukai pengalaman militernya, menikmati rekan-rekan yang bekerja dengannya,
Dia tidak ingin melecehkan, sebaliknya memutuskan untuk mengambil keuntungan dari RUU GI yang akan membiayai sebagian besar pendidikan masa depannya. Contoh konseling penyesuaian karir. Seringkali dalam konseling, konselor mungkin merasa terbantu untuk mengembangkan komponen yang lebih lemah dari persepsi dan penilaian individu. Misalnya, seorang yang tipe adalah INTP menggunakan penginderaan dan perasaan lebih jarang daripada intuisi dan pemikiran. Myers dan Macaulay 1985 halaman 65 menyarankan bahwa seorang konselor harus bekerja pada satu proses pada satu waktu, misalnya bekerja pada penilaian tetapi tidak persepsi dan penilaian pada waktu yang sama. Peran informasi kerja. Dari sudut pandang pengembangan karir, teori tipe Myers-Briggs dapat dipahami sebagai pencocokan teori sifat dan faktor menggunakan indikator. Tipe Myers-Briggs untuk sistem konseptualnya, konselor dapat mencocokkan gandum hitam Myers-Briggs klien dengan tipe Myers-Briggs pekerjaan. Dengan menggunakan informasi seperti yang tersedia di tabel 4-3, konselor dapat memperoleh gambaran tentang peraturan kerja yang diinginkan dan berbagai tipe Myers-Briggs. Pengetahuan tentang tipe individu dapat dicocokkan dengan pengetahuan tentang tipe yang mana memilih pengaturan kerja mana yang paling sering. Tabel 4-2 dan lampiran D dari manual A Guide to the Development and Use of the Myers-Briggs Type Indicator by Myers and Macaulay 1985. Dalam manual mereka, Myers dan Macaulay memberikan contoh seorang konselor yang memberikan informasi pekerjaan kepada informasi kelompok klien yang diketahui tentang berbagai jenis. Peran pengujian, indikator tipe Myers-Briggs dan teori tipologi Myers-Briggs sangat erat satu sama lain. Bahkan konselor yang sangat akrab dengan teori Myers-Briggs jarang menggunakan teori tersebut dengan klien tanpa administrasi diproduksi dengan izin khusus dari penerbit. Menerapkan indikator tipe Myers-Briggs lebih dari teori lain yang dibahas dalam buku ini. Inventaris terkait erat dengan proses konseptualisasi yang digunakan konselor dengan klien. Manual setebal 309 halaman itu luas dalam deskripsi penelitiannya yang mendukung penggunaan 4 dimensi Myers-Briggs. Manual tersebut menjelaskan konstruksi indikator tipe Myers-Briggs serta konstruksi bentuk MBTI sebelumnya untuk menilai keandalan instrumen, baik konsistensi internal maupun ukuran tes ulang digunakan. Masalah konselor. Beberapa penelitian tentang cara konselor berkomunikasi dengan klien menunjukkan bahwa konselor perlu menyesuaikan gaya komunikasi mereka untuk tipe Myers-Briggs yang berbeda. Dalam penelitian eksplorasi, Yackley 1982, 166 menyarankan bahwa mungkin bermanfaat bagi dua orang untuk menggunakan korespondensi yang sama, gaya komunikasi pada saat yang sama, baik dalam bisnis, pernikahan, atau hubungan konseling. Bagi Yackley, mendengarkan tipe penginderaan berarti mendengarkan pada tingkat pragmatis dan literal. Implikasinya adalah bahwa konselor yang tipenya sangat berbeda dari klien, mereka harus menghabiskan banyak usaha untuk mengubah gaya interaksi mereka agar sesuai dengan klien mereka. Misalnya, seorang konselor yang gaya persepsinya adalah penginderaan dan gaya penilaiannya adalah perasaan, mungkin harus menyesuaikan diri dengan klien yang gaya persepsinya intuitif dan gaya penilaiannya adalah berpikir. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf dan
Dan terima kasih telah menyimak video ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.